Madrid 15 Juni 1991, tepatnya pada pukul 1:35 dini hari. Beberapa iring-iringan mobil polisi terlihat melaju di tengah guyuran hujan menuju suatu tempat karena mendapatkan telepon dari seorang wanita yang panik meminta pertolongan. Kel Gerardo nomor 8 adalah alamat tujuan yang polisi datangi. Di sana tampak terjadi keributan dan kondisinya sangat berantakan, di mana ceceran darah terlihat di atas lantai yang mengarah kepada suatu ruangan. Beralih pada 3 hari sebelum kejadian, tepatnya di tanggal 12 Juni 1991, terlihat 3 gadis SMA bernama Veronica, Rosa, dan Diana sedang menuruni tangga menuju suatu tempat yang tampak seperti gudang penyimpanan. Di sana mereka berniat melakukan ritual pemanggilan arwah di saat semua orang sedang asik menyaksikan gerhana matahari. Tanpa membuang waktu, ritual pun dimulai dengan media sebuah papan, foto, dan juga gelas. Tak lama berselang, gelas itu pun bergerak dengan sendirinya. Dan ketika ditanya, arwah itu pun mengaku sebagai ayah dari salah satu gadis yang bernama Veronica. Sementara itu, di luar orang-orang masih asik menunggu untuk menyaksikan fenomena alam yang sangat langka. Ketiga gadis itu kemudian melakukan pemanggilan arwah berikutnya. Namun ketika mereka mengajukan pertanyaan kepada sang arwah, gelas itu pun bergerak acak dan berhenti tepat pada gambar matahari. Rosa dan Diana terkejut dan seketika menarik tangan mereka karena gelas itu tiba-tiba saja terasa panas. Tapi anehnya, Veronica sama sekali tidak merasakan apapun. Bertepatan dengan gerhana matahari yang telah mencapai kesempurnaannya, seketika gelas itu pun bergetar lalu pecah. Rosa dan Diana terkejut dan berteriak histeris, sementara itu tangan Veronica meneteskan darah karena luka akibat pecahan gelas tersebut. Dia pun lalu terdiam dengan tatapan yang kosong. Kepanikan pun terjadi ketika semua lilin terjatuh dengan sendirinya, membuat ruangan pun menjadi gelap gulita. Ketika senter dinyalakan, terlihat Veronica yang sudah tergeletak dengan mulut yang komat-kamit tanpa henti. Rosa yang penasaran mencoba mendekatkan telinganya untuk mendengar apa yang Veronica katakan. Hingga akhirnya Vero pun terbangun. Saat tersadar, Vero sudah berada di ruang UKS sekolahnya. Setelah beberapa saat, dia pun pulih lalu menjemput kedua adiknya dan mengingatkan mereka agar tidak memberitahu kejadian di sekolah kepada ibunya. Ketika sedang berjalan, adiknya mengatakan bahwa salah satu suster yang mereka sebut suster kematian terlihat sedang memperhatikannya. Setelah sampai di rumah, Vero menyimpan tas yang berisi papan pemanggil arwah di atas lemari kamarnya. Namun ketika dia keluar dari kamar, dia mendengar bunyi benda yang jatuh, dan dia pun kembali untuk mengeceknya. Ternyata tas itu sudah tergeletak di atas lantai. Dia pun lalu menaruhnya lagi ke atas lemari, tapi lagi-lagi tas itu pun terjatuh dengan sendirinya. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk meletakkan tas tersebut di bawah tempat tidurnya. Saat sedang makan siang, tiba-tiba saja tangan Veronica bergetar ketika ingin menyuapkan makanan ke mulutnya. Sampai akhirnya dia pun tersadar kembali ketika adiknya menumpahkan susu ke atas lantai yang kemudian mengenai sepatunya. Saat sedang membersihkan pakaiannya, Vero terkejut karena melihat ada bekas cakaran pada bahu kirinya. Tak mau terlalu memikirkannya, Vero pun kemudian memandikan adiknya Antonito. Namun tiba-tiba dia mendengar suara benda jatuh dari arah kamarnya. Awalnya dia berpikir itu adalah kedua adiknya yang sedang bermain. Namun saat dia memeriksanya, ternyata kedua adiknya itu berada di ruangan yang berbeda. Veronica yang merasa penasaran lalu berjalan ke arah kamar untuk mengeceknya. Dan tiba-tiba lampu kamar menyala berkedip lalu pintu pun tertutup dengan sendirinya, dibarengi dengan teriakan meminta tolong dari adiknya Antonito. Pintu itu pun sempat tidak bisa dibuka dalam beberapa saat. Dan setelah berhasil membukanya, Vero pun dengan cepat menghampiri adiknya yang terluka kemerahan di sekujur tubuhnya, dikarenakan rendaman air yang terlalu panas. Vero mengira adiknya lah yang telah memainkan keran air tersebut. Akan tetapi dari pengakuan Antonito, dia bahkan tidak menyentuh apapun. Ketika Veronica sedang mencuci piring, dia melihat ke arah gelas dan menyentuhnya. Mendadak televisi menyala dengan sendirinya dan terlihat sebuah bayangan saat televisi itu mulai dimatikan. Vero kemudian pergi menuju kamarnya untuk tidur. Namun sebelumnya dia memindahkan tas yang berisi papan pemanggil arwah ke dalam lemari. Sambil mendengarkan musik dan memainkan senter, dia pun akhirnya tertidur lelap.
Tak lama berselang dia pun terbangun karena mendengar suara pintu lemari pakaiannya yang terbuka dan menemukan ketiga adiknya sedang berada di dalam lemari tersebut. Dari tempat lain terdengar sayup-sayup suara yang memanggil namanya. Dia pun kemudian mengarahkan senter tersebut ke arah sumber suara. Dan tiba-tiba terlihat sosok yang mirip dengan mendiang ayahnya yang perlahan mendekatinya. Dari arah belakang tiba-tiba Veronica ditarik oleh beberapa pasang tangan yang menahannya di atas kasur. Kemudian sosok itu pun berubah menjadi monster sampai akhirnya dia pun terbangun. Jumat 13 Juni 1991 ketika jam menunjukkan pukul 8:29. Mereka yang sudah telat tampak berlari terburu-buru untuk menuju ke sekolah. Di sela-sela pelajaran yang sedang berlangsung, Veronica meminta izin kepada guru untuk pergi ke toilet. Tapi bukannya ke toilet, tapi dia ternyata malah pergi mengunjungi gudang tempat penyimpanan seorang diri. Tapi tanpa dia sadari, ternyata di sana ada suster yang biasa mereka juluki suster kematian. Sambil menawarkan sebatang rokok, mereka pun sedikit berbincang-bincang. Di sela-sela perbincangan, suster yang memiliki kemampuan lebih itu merasakan kehadiran sosok lain di antara mereka berdua. Dia tiba-tiba saja berkata agar Vero harus menjaga ketiga adiknya, sebelum akhirnya berusaha untuk mengusir sosok yang berada di dalam tubuh Veronica. Sampai akhirnya bel sekolah pun berbunyi, di mana itu tanda mereka harus segera pulang dari sekolah. Di perjalanan pulang, Veronica teringat perkataan suster untuk melindungi ketiga adiknya. Dia kemudian mencari tahu segala macam perlindungan lewat buku-buku yang dia baca. Lalu dia menggambar simbol-simbol yang dia temukan, kemudian menggantungnya di atas plafon rumah. Di malam harinya, ketika Veronica ingin mengambil kunci pintu, tiba-tiba Lucia memanggilnya melalui walkie-talkie. Mengetahui adiknya belum tidur, Vero memintanya agar tidak bermain-main. Namun dia dibuat terkejut ketika melihat sosok bayangan hitam besar berada di kamar adiknya tersebut. Vero pun berlari ke arah kamar mereka dan mendapati adik-adiknya itu sedang tertidur pulas. Sesaat setelah dia mematikan lampu kamar dan ingin kembali, tiba-tiba mainan adiknya menyala dengan sendirinya. Diikuti dengan sosok bayangan hitam yang menyapa pada dinding kamar, kemudian membakar jimat pelindung yang telah dia buat sebelumnya. Seketika Vero merasakan badannya tidak bisa digerakkan ketika sosok bayangan tangan perlahan mendekati Lucia yang sedang tertidur. Kemudian bayangan itu mencekiknya. Segera Veronica pun berlari menolong adiknya tersebut. Sontak Lucia dan Irene yang terbangun lalu menanyakan apa yang terjadi. Vero berkata bahwa ada sesuatu yang ingin menyakiti mereka. Dan akhirnya malam itu mereka pun memutuskan untuk tidur bersama di satu ruangan. Vero tiba-tiba kembali terbangun mendengar ada yang memanggil-manggil namanya. Dia kemudian mengikuti suara itu dan kembali menemukan sosok bayangan. Sambil memegang salib, Vero pun mengarahkannya kepada sosok tersebut. Namun ternyata itu adalah ibunya yang baru saja pulang. Lucia menceritakan kepada ibunya bahwa ada roh jahat yang ingin menyakiti mereka. Ibunya yang tak percaya malah menyuruh mereka untuk kembali ke kamar masing-masing. Vero kemudian diinterogasi oleh ibunya sehingga memicu pertengkaran di antara mereka. Vero yang sangat merindukan ayahnya mengaku bahwa dia telah memanggil arwah ayahnya. Tapi ibunya menganggap itu semua hanyalah imajinasinya saja lalu beranjak pergi. Ketika pagi datang, Vero tiba-tiba saja diserang oleh ketiga adiknya. Namun itu ternyata hanyalah mimpi. Sabtu 14 Juni 1991, tepatnya pukul 10.40 pagi, terdapat tetesan darah di atas kasur. Dan ketika dia membersihkannya, ternyata bercak itu menembus sampai ke bagian bawah kasur. Pagi itu, Vero seperti biasa menjalani rutinitas mengurus ketiga adiknya. Namun perhatian Vero tertuju kepada Antonito yang mengatakan jika semalam ayahnya datang dan membacakan buku cerita untuknya, dan berencana akan kembali nanti malam. Vero kemudian berinisiatif untuk membalik kasur milik Antonito. Dan di sana dia menemukan bercak hitam yang membentuk sosok manusia yang sedang berbaring. Dia kemudian berjalan ke kamar kedua adik perempuannya dan melakukan hal yang sama. Dan anehnya, di balik kasur kedua adiknya itu pun terdapat noda hitam yang sama. Vero kemudian segera membawa adik-adiknya itu dan menitipkan mereka di tempat ibunya bekerja. Dia lalu menemui suster kematian untuk menanyakan kepadanya cara agar dia terhindar dari gangguan roh jahat. Dia berkata kalau sudah mencoba jimat dan salib untuk penangkal, namun itu sama sekali tidak berfungsi. Suster lalu menjawab tentu semua itu tidak akan berfungsi karena Tuhan tidak ada dalam benda-benda tersebut. Satu-satunya cara untuk mengusirnya adalah sama seperti ketika dia mengundangnya. Tak lama berselang, salah seorang guru datang ke sana dan membawa suster bersamanya. Namun sebelum pergi, suster itu pun berkata kalau jawabannya ada di dalam buku itu.
Veronica kemudian membaca ulang buku itu, tapi di sana ternyata ada halaman yang hilang akibat terbakar. Dia pun lalu pergi ke toko buku untuk membeli buku baru. Dan di sana tertulis jika arwah yang dipanggil tanpa salam perpisahan, maka arwah tersebut akan melekat pada pemanggilnya. Dia kemudian pergi ke rumah Rosa yang mana di sana sedang diadakan pesta. Dia pun langsung mengajak Rosa dan Diana untuk mengulang pemanggilan arwah agar mereka terlepas dari gangguan arwah tersebut. Namun Rosa dan Diana tidak peduli hingga akhirnya Vero pun diusir dari sana. Rosa kemudian menemuinya dan berkata kalau pada hari kejadian itu Veronica kerasukan dan berkata kalau dia sudah mati. Veronica pun pergi dari sana dengan rasa kecewa. Selama di perjalanan dia mengalami hal yang aneh di mana dia melihat dirinya sendiri dan semua orang berjalan mundur. Vero kemudian menemui ibunya dan mengajak ibunya untuk pergi ke tempat lain agar tak diganggu oleh roh jahat. Namun kembali dia harus menelan kekecewaan karena ibunya sendiri tidak mempercayainya. Dia kemudian mengajak adik-adiknya untuk pulang. Sesampainya di rumah dia nekat mengajak adik-adiknya untuk melakukan ritual pemanggilan arwah. Mereka pun mempersiapkan semuanya sebelum ritual itu pun dimulai. Tepatnya pada jam 23:25, Antonito yang ditugaskan untuk menggambar simbol setan tanpa sepengetahuan Vero, dia malah menggambar simbol pemanggil setan. Singkat cerita, ritual pun dimulai, dan yang diundang pun akhirnya datang. Vero pun memerintahkan agar arwah itu pergi dari sana, namun perintah itu pun ditolak. Mereka kemudian membaca mantra dan menyanyikan sebuah lagu. Di tengah-tengah nyanyian, pintu pun tiba-tiba saja tertutup sendiri, dan diikuti dengan bau yang sangat menyengat. Pintu itu pun kemudian tertutup dan terbuka dengan sendirinya. Lilin pun padam dan papan pun terbelah menjadi dua diikuti dengan gelas yang menggelinding keluar menuju ke arah kamar Veronica. Pintu kamar pun terbuka dan gelas itu pun masuk ke dalamnya. Vero kemudian menyentuh kasur yang bernoda dan tiba-tiba ada sebuah tangan yang mencoba menariknya. Dia pun lalu berlari keluar dan sosok hitam pun keluar dari kasur tersebut. Veronica berlari menuju ketiga adiknya lalu menelpon polisi untuk meminta bantuan. Antonito yang berdiri di depan pintu berhasil ditarik oleh sosok makhluk tersebut. Kepanikan pun terjadi di mana semua pintu tiba-tiba saja tertutup dan tidak bisa dibuka. Namun dengan berbagai usaha akhirnya Antonito berhasil diselamatkan. Vero lalu membawa Antonito dan mengajak adik-adiknya untuk segera keluar rumah. Sementara itu, ibunya yang sedang bekerja melihat iring-iringan mobil polisi yang melintas seperti mengarah ke arah rumahnya. Merasa ada firasat buruk, ibunya pun segera berlari keluar menuju ke rumahnya. Veronica yang berusaha keluar bersama adik-adiknya disadarkan oleh Lucia dan Irene kalau Antonito tidak bersama mereka. Seketika dia pun berlari kembali ke dalam rumah untuk mencari Antonito. Saat itu waktu menunjukkan jam 1:50 dini hari. Dan ketika ibunya sampai di sana, dia pun disambut dengan tangisan kedua anaknya yang berhasil keluar. Sementara itu di dalam rumah barang-barang berjatuhan satu persatu. Di dalam kamar mandi, Vero menemukan Antonito bersama sosok bayangan hitam yang menariknya. Ketika Vero mencoba mendekat, makhluk itu menamparnya dengan keras dan membuat Vero terhempas membentur cermin hingga pecah. Vero kemudian mencari Antonito dengan menggenggam pecahan kaca. Sementara makhluk itu berjalan di belakangnya dan menutup pintu. Bayangan makhluk itu terlihat merayap di dinding dan membuka pintu lemari yang ternyata di dalamnya ada Antonito. Sambil menutup mata dan telinganya, Antonito terus menyebut nama Vero berkali-kali. Di sana akhirnya Vero menyadari jika semua kejadian yang terjadi selama ini adalah ulahnya sendiri. No podéis verlo, pero está aquí. ¿Por qué me estabas ahogando? No has sido tú. Y ahora camina contigo. Si no es mi padre, ¿quién es? Tak ingin membuat kekacauan yang lebih parah, dia pun akhirnya berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan pecahan kaca yang dia genggam. Tapi seketika dia tertarik ke belakang dan terlihat sosok mengerikan yang memasukkan tangannya ke mulut Vero yang menganga. Dan di waktu yang bersamaan, polisi pun tiba dan melihat kejadian mengerikan itu tepat di hadapannya. Sebelum akhirnya Veronica pun terjatuh ke lantai. Veronica pun dilarikan ke rumah sakit, sementara itu inspektur polisi yang masih berada di TKP memungut foto Vero di atas lantai. Namun kembali dijatuhkan karena foto itu terasa panas lalu tiba-tiba terbakar. Dan pada tanggal 15 Juni 1991, tepatnya pada pukul 2 dini hari, Veronica pun dinyatakan telah tewas.